podcast kali ini perkenalkan, saya Reza Abila Primadipa dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Vokasi, Prodi Manajemen Pemasaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Tema ini sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan bangsa di Indonesia. Sebelum masuk ke sesi wawancara, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian paradigma pembangunan pendidikan. Paradigma pembangunan pendidikan adalah cara pandang atau dasar berpikir dalam membangun sistem pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Dalam konteks ini, di Indonesia, Pancasila menjadi dasar utama karena nilai-nilai di dalamnya mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan juga sikap peserta didik. Nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan juga rasa kemanusiaan cinta tanah air menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Namun, di era globalisasi dan revolusi industri ini, saat ini dunia pendidikan menghadapi banyak tantangan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membawa dampak positif, tetapi juga dapat mempengaruhi karakter generasi muda jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan menjadi sangat penting agar generasi muda tetap memiliki identitas dan moral yang baik. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, hari ini saya sudah bersama seorang mahasiswa PGSD yang akan berbagi pandangan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Halo Kak, selamat datang di podcast ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adina Kawyana, biasa dipanggil Dinda. Aku mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar angkatan 2025. Nih, menurut Kakak, mengapa sih Pancasila itu penting dijadikan paradigma pembangunan pendidikan di Indonesia ini? Nah, jadi kalau menurut saya, Pancasila sangat penting menjadi dasar dalam membentuk tujuan pendidikan di Indonesia, karena pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan siswa yang pintar secara akademik saja, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang baik. Jadi, dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma pendidikan, maka proses pendidikan akan lebih terarah dalam membentuk generasi yang beriman, toleran, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Bagaimana menurut Kakak kondisi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan saat ini, Kak? Kalau menurut saya, penerapan nilai Pancasila sudah mulai terlihat dalam kegiatan sekolah maupun perkuliahan, seperti kerja kelompok, kegiatan sosial, dan pendidikan karakter. Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa masalah, misalnya kurangnya sikap disiplin, bullying, dan penggunaan media sosial yang kurang bijak. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila masih perlu diperkuat lagi. Apa sih tantangan terbesar pembangunan pendidikan berbasis Pancasila di era sekarang? Tantangan terbesarnya itu adalah perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar. Jadi banyak anak muda lebih mudah terpengaruh tren dari media sosial dibandingkan nilai budaya sendiri. Selain itu, teknologi kadang membuat interaksi sosial menjadi berkurang sehingga sikap gotong royong dan kepedulian sosial mulai menurun. Menurut Kakak, solusi apa sih yang dapat dilakukan agar pembangunan pendidikan tetap sesuai dengan nilai Pancasila? Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan itu pendidikan karakter harus lebih diperkuat lagi, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Selain itu, teknologi harus dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang positif dalam pembelajaran. Guru juga perlu membuat pembelajaran yang menarik agar siswa dapat memahami dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai paradigma pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan moral generasi muda. Menurut saya, pembangunan pendidikan harus terus menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan Pancasila. Penguatan pendidikan karakter, penggunaan teknologi secara bijak, dan juga peran guru sebagai teladan menjadi langkah penting dalam membangun generasi yang cerdas dan berakhlak baik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pembangunan pendidikan di Indonesia, diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang berkualitas, berjiwa nasionalis, dan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas bangsa. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi pandangan dalam podcast kali ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa.